teman-teman, Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi cerita di Bali dalam rangkaian road trip Purwokerto, Bali. Ini video part 3 ya teman-teman. Jadi yang belum nonton part 1 dan part 2, boleh silahkan ditonton juga ya. Sebab ada info-info yang menarik dan pastinya bermanfaat seputar trip ke Bali. Insya Allah bisa jadi referensi buat kalian semua yang hobi ngetrip teman-teman. Oke, di hari ketiga di Bali ini, kami akan ajak main ke Garuda Wisnu Kencana atau biasa disebut GWK. Jarak dari Vive Hotel tempat kami menginap ini sekitar 35 menitan menuju GWK. Nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi setelah mandi dan sarapan, kami bersiap dan jam 10 kami berangkat ke Garuda Wisnu Kencana. Ya, selamat pagi. Tanggal 2 Oktober kita mau ke GWK Bali. Ini dari hotel jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kita menuju ke GWK. Ini hotel ada di daerah Kuta, jadi kurang lebih 40 menit deh sampai ke GWK. Di mana ada keseruan, di situ ada keceriaan, dan ikuti terus agar Anda juga ketularan ceria. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau dalam bahasa Inggris disebut Garuda Wisnu Kencana Culture Park atau biasa disebut juga dengan GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di sini berdiri megah sebuah maskot Bali setinggi 121 meter, yakni patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya yaitu Garuda. Patung Garuda Wisnu Kencana diresmikan pada tanggal 22 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Patung GWK ini memiliki tinggi sekitar 121 meter termasuk alasnya dan lebarnya 66 meter. GWK menjadi patung tertinggi di Indonesia dan nomor 4 di dunia. Mantap teman-teman, kita bisa berbangga karena memiliki maskot yang tertinggi nomor 4 di dunia. Luas kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ini sekitar 250 hektar. Nah, karena luas banget, saya sarankan buat teman-teman nih, kalau yang mau main ke sini, jangan kesorean, rugi. Baiknya di awal hari, jadi teman-teman bisa puas menikmati semua wahana yang ada di GWK. Setelah sampai di lokasi, kita mendapat parkiran yang cukup luas. Dan karena ini bukan sesi liburan teman-teman, jadi pengunjungnya nggak terlalu ramai. Sebagian besar pengunjung adalah turis mancanegara. Dari parkiran, kita langsung menuju ke loket tiket dengan menggunakan shuttle bus yang sudah disediakan secara gratis. Harga tiket masuk ada beberapa pilihan. Ada tiket reguler 125.000, ini tiket hanya untuk masuk ke area kawasan GWK. Kemudian ada paket Eat and Trip seharga 200.000. Ini tiket masuk ke area GWK dan dapat voucher makan senilai 200.000 di Jendela Resto. Kemudian ada tiket Ultimate seharga 300.000. Nah, tiket ini merupakan tiket masuk ke area GWK dan akses masuk juga ke lantai 9 dan 23 patung GWK. Kami memilih paket Ultimate seharga 300.000 sebab kami juga ingin naik ke patung GWK hingga lantai 23.
Dan tiket ini juga sudah termasuk tour guide ya, jadi dapat tour guide. Saya sudah beberapa kali ke GWK, tapi saya sendiri belum pernah naik hingga lantai 23. Nah, kami juga tambah lagi tiket Bagikar seharga 40.000 per orang. Jadi total tiket untuk kami bertiga sejumlah 1.020.000. Dengan Bagikar, kita nggak terlalu capek jalan kaki menuju patung GWK. Oke, tiket sudah di tangan dan dari loket kami langsung diantar Bagikar menuju bangunan utama patung GWK. Jadwal kami masuk adalah jam 11.30 dan ini harus tepat waktu teman-teman. Jadi jangan sampai telat dari waktu yang sudah ditentukan di loket. Sebab satu rombongan nanti akan dipandu oleh satu orang guide dan satu rombongan ini jumlahnya 10 orang. Jadi waktunya memang sudah diatur. Sampai di gedung patung GWK ini, kami masih sempat untuk foto-foto di luar dan kemudian melakukan konfirmasi ke resepsionis. Lalu kami disuruh ke alat wrapping untuk membungkus alas kaki dengan plastik wrapping sebelum mulai naik dan tur di dalam gedung GWK. Ini keren sih teman-teman. Jadi lantai museum GWK nanti nggak akan kotor dan tetap steril mungkin ya dengan wrapping ini. Ini kalau kita pasang di rumah kayaknya bagus kali ya. Hehehe. Setelah itu pengunjung akan diajak berkeliling ke lantai 9 dan lantai 23 selama 45 menit. Lantai 9 ini menyajikan galeri sejarah pendirian patung GWK. Sementara lantai 23 menyuguhkan pemandangan Pulau Bali yang menakjubkan dan Samudra Hindia yang luas yang bisa dilihat dari atas. Awal masuk kita akan disuguhkan tontonan tentang cerita Garuda dan Dewa Wisnu di layar lebar. Setelah itu kita akan naik ke lantai 9. Di lantai 9, pengunjung akan disuguhi foto-foto perancang patung GWK yaitu Bapak Nyoman Nuarta dan juga detail-detail patung Garuda Wisnu Kencana ini. Di sini kita akan mengikuti sejarah pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana, mulai dari perencanaannya, gambar desainnya, bahan-bahan yang digunakan, kemudian juga orang-orang dan tokoh yang terlibat dalam pembangunan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun patung Garuda Wisnu Kencana di sini kita bisa lihat langsung. Nah, jadi di sini kita akan tahu teman-teman, ternyata pembangunan patung ini sudah dimulai dari tahun 1989. Kemudian, izin pembangunan keluar di tahun 1994 dan groundbreaking atau peletakan batu pertama ini dilakukan tahun 1997. Di tahun 1998 ini sempat terhenti pembangunannya karena Indonesia mengalami yang namanya krisis moneter atau krismon dan dimulai lagi pembangunannya di tahun 2012 hingga akhirnya diresmikan tahun 2018 oleh Presiden Jokowi. Perjalanan yang cukup panjang teman-teman ya untuk membangun sebuah patung yang menjadi maskot Bali, tidak hanya Bali sih tapi ini juga menjadi maskotnya Indonesia juga karena nomor 4 tertinggi di dunia. Setelah dari lantai 9, kita lanjut naik lagi ke lantai 23 teman-teman. Nah, begitu tiba di lantai 23, foto detail pembuatan patung GWK kembali menghiasi dinding galeri. Salah satu yang menarik adalah foto ornamen mozaik berwarna emas yang menjadi kalung dan mahkota di leher patung Dewa Wisnu.
Nah, kita di sini juga bisa melihat replika mahkota yang dipakai Dewa Wisnu di patungnya. Kemudian ada juga cetakan untuk membuat patungnya. Di lantai 23 ini, kita juga bisa melihat pemandangan alam Bali yang menakjubkan dari atas. Ada beberapa kaca yang dipasang di dinding galeri. Kaca inilah yang menjadi gardu pandang pemandangan yang terlihat dari patung GWK. Nah, galeri pandang ini berada di bagian sayap patung GWK, teman-teman. Dari galeri pandang, kita bisa melihat pemandangan laut dan rumah-rumah warga. Pokoknya keren banget nih dari sini nih. Kita juga bisa melihat tol laut yang ada di Bali atau yang disebut Tol Mandara. Nah, ada yang menarik juga di sini, teman-teman, yaitu apa? Lantai kaca. Nah, ini lantai kaca ini lumayan nih buat uji nyali jalan di atas ketinggian dengan lantai kaca tembus pandang. Rasanya ya merinding-merinding asik kayak gitulah. Setelah puas berkeliling dan menikmati panorama alam dari atas patung Garuda Wisnu Kencana, kita pun turun lagi. Sebelum keluar, kami sempat melihat-lihat galeri seni yang ada di lantai bawah. Ini galeri seni hasil karya seniman-seniman Bali, teman-teman. Kami pun sempatkan untuk sholat duhur di lantai bawah ini. Alhamdulillah sudah tersedia musola yang cukup luas dan bersih di lantai dasar GWK ini. Setelah sholat, kami lanjutkan berkeliling di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Ada banyak wahana di sini, teman-teman, termasuk dua patung ikonik juga, yaitu patung Dewa Wisnu dan patung Garuda. Di kawasan ini juga ada pertunjukan tari, pertunjukan seni yang digelar di tiap jam deh kayaknya ya. Nanti kita bisa melihat pokoknya di jam-jam tertentu kita bisa lihat pertunjukan seni ini. Nah, sebelum keluar area, kita mampir ke Jendela Resto, teman-teman. Karena di sini kita dapat minum gratis. Jadi tiket kita ini sudah include dapat minum gratis dan bebas refill nih di Jendela Resto. Pas di resto ini, daripada cuma ambil minum gratis, kita juga pesan makan untuk isi perut karena sudah mulai kelaparan. Jadi kita kenyangkan perut dulu sebelum pulang ke hotel. Setelah makan siang, yang lebih tepatnya disebut makan sore ya teman-teman, karena ini memang sudah sore gitu ya. Setelah makan kami keluar dan naik shuttle bis lagi menuju ke parkiran. Ya lumayan pegel sih memang kalau harus jalan kaki terus. Ya tapi bersyukur nih, alhamdulillah pelayanan yang bagus dari pihak GWK dengan menyediakan shuttle bis gratis, juga ada bagi car, sehingga pengunjung tidak terlalu capai. Nah, saat perjalanan pulang ke hotel, kami mampir ke toko oleh-oleh terkenal yang ada di Bali. Ya, apalagi kalau bukan toko oleh-oleh Krishna. Dari kawasan GWK ke hotel, ini memang melewati toko oleh-oleh Krishna, teman-teman. Jadi, ya sekalian aja mampir, mumpung lewat. Toko oleh-oleh ini memang lengkap, teman-teman. Dan sudah terkenal juga ya. Mulai dari fashion, jajanan, kerajinan tangan, ada semua di sini. Jadi kalau mau belanja oleh-oleh di sini udah satu tempat, dapat deh semua lah. Lumayan lama kami di sini hingga malam dan sempat istirahat di kafe yang ada di lantai atas toko Krishna ini. Kami juga sempat makan malam di sini. Jadi nanti ketika pulang sampai ke hotel, udah tinggal istirahat aja. Udah nggak usah cari makan lagi, pokoknya masuk kamar, bersih-bersih, terus tidur istirahat buat melanjutkan destinasi besok hari. Nah, rencana besok kita mau pindah hotel nih, mau geser ke pinggiran Pantai Kuta. Dan sebelumnya mungkin kita akan belanja oleh-oleh juga di Jogger Bali, karena ini toko yang juga terkenal di Bali. Sorenya mungkin kita akan menikmati keindahan sunset di Kuta. Mau tahu keseruan dan keindahannya? Lalu ada info-info apa lagi nih di Kuta? Lanjut ke part 4 ya teman-teman. Terus ikuti road trip Purwokerto Bali ini sampai habis. Mudah-mudahan ada banyak info yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, boleh like juga, dan mungkin bisa di-share ya.
Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini, menghibur, dan ada info yang bisa kalian dapatkan. Dan tetap ceria, tetap bahagia, karena ciri orang bahagia itu adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Tetap sehat, jauhi narkoba. Salam dahsyat luar biasa.